Oke, shalom semuanya. Ya, silakan boleh duduk. Oke, shalom runners ya. Shalom semuanya sekali lagi. Nah, ada sukacita hari ini? Amin ya, semoga hari ini, kemarin, maupun selama-lamanya kita tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang telah diberikan kepada saya dari teman-teman runners. Dan tentunya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang begitu ya. Walaupun belum tentu juga teman-teman akan menyayangi saya gitu ya setelah hari ini ya. Begitu ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky, bagi yang belum kenal, salam kenal semuanya. Saat ini kalau biasanya hamba-hamba Tuhan kan mengenalkan saya sudah ada 1 istri 2 anak begitu ya. Kalau saya mungkin saat ini masih single begitu ya. Jadi siapa tahu tahun-tahun depan Tuhan akan menjadikan album begitu ya dengan istri dan anak. Saat ini saya melayani di Gia Budiman dan juga aktif mengajar di sekolah Kuntum Cemerlang kalau teman-teman tahu, di Setiabudi dan juga di STT Abdiel begitu ya. Karena saya tidak membawa istri, saya bawa rekan saya begitu ya. Boleh Kovaldo berdiri, ini Kovaldo anak bimbingan dan juga teman saya begitu ya. Nah Bapak Ibu dan juga teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan lagi yang semoga ya dan pasti ya di dalam Tuhan kita bisa lebih bertumbuh lagi. Karena ada firman yang mengatakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mau katakan berhenti setiap telinga-telinga yang tertutup untuk mendengar firman Tuhan. Temanya adalah a blind man begitu ya. Katakan sama-sama a blind man. Nah, ada tema bulanannya katanya faith fighter begitu ya, pejuang iman begitu ya. Nah, berbicara mengenai iman, tentu kita berbangga ya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, karena orang Kristen ini bukan hanya dikatakan sebagai orang beriman begitu ya, tapi orang percaya begitu ya. Kalau dari asal katanya iman itu adalah kata benda, percaya itu adalah kata kerja. Berarti orang Kristen itu dikatakan sebagai orang-orang yang menggunakan imannya. Katakan iman. Gitu ya. Jadi ketika hari ini kita mau belajar tentang iman, maka yang menjadi respon kita adalah kemudian apakah kita akan menggunakan iman yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup setiap kita. Ya. Hari ini temanya mengenai a blind man. Kita akan buka dulu firmannya di dalam Markus 10. Kita akan sama-sama membukanya. Di dalam Markus 10. Ayatnya yang ke-46 sampai dengan ke yang 52. Sudah ditemukan teman-teman runners semuanya, katakan amin yang sudah ditemukan. Ya, nanti saya akan membacakan ayatnya yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayatnya yang ganjil. Firman Tuhan berkata dengan tema Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ada orang banyak yang berbondong-bondong, dan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihinilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman runners. Firman Tuhan ini menceritakan tentang satu tokoh begitu ya, yang namanya adalah Bartimeus. Dia mengalami kondisi kebutaan, matanya tidak dapat melihat. Tapi yang mungkin jadi disclaimer bahwa ketidakmampuannya untuk melihat ini bukan karena
kutukan, bukan karena perbuatan orang tuanya, bukan karena kesalahannya. Tetapi karena sejak lahir ia sudah dalam kondisi punya kekurangan begitu ya. Sudah tidak dapat melihat begitu ya. Dan beberapa terjemahan menceritakan, menjelaskan bahwa perumpamaan ini ya, bahwa kisah ini itu menggambarkan sosok kita sebenarnya. Bagaimana mungkin di dalam hari-hari kita, setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti punya kelemahan. Setiap kita pasti punya hal yang mungkin menjadi celah di mana kita berkata bahwa Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya nggak mampu. Dan kalau kita merenungkan kembali, kenapa sih kemudian Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Kenapa sih kemudian Tuhan mengizinkan ada satu titik di mana kita merasa lemah? Ada satu titik di mana kita merasa nggak mampu, sama seperti Bartimeus. Tentu jawabannya adalah untuk membuktikan Bapak Ibu Saudara, teman-teman runners ya, bahwa di dalam kondisi terburuk sekalipun Tuhan Yesus ada di sana. Amin. Ya, seringkali di dalam kehidupan kita seringkali lekas bertemu, memanggil, mencari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah memperoleh apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita serukan kepada Tuhan, kita tidak seperti Bartimeus yang kemudian diceritakan mengikuti Yesus. Kita seringkali harus kena dulu trigger, baru kemudian kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak mampu. Firman tadi juga menceritakan bahwa suatu iman yang sungguh-sungguh, ini adalah bukan iman yang kondisional. Katakan bukan iman yang kondisional. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita merasa dalam tanda kutip, kita merasa memiliki iman. Seringkali kita merasa bahwa dengan kita berdoa, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita tetap melakukan rutinitas ibadawi, begitu ya, gerejawi, kita merasa bahwa oh saya sudah punya iman. Kalau di firman Tuhan katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi gitu ya, kamu punya power. Kita lantas buru-buru, lekas-lekas gitu ya mengatakan saya sudah punya iman itu. Tetapi kalau kita renungkan, firman Tuhan yang mengatakan tadi ya, iman yang jika kita miliki sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Lantas kenapa dengan iman yang sama bahkan mungkin lebih besar, kita tidak bisa membuat perkara-perkara yang jauh lebih hebat daripada itu? Berarti ada yang salah dari iman kita. Berarti iman tidak hanya berbicara masalah apakah saya punya atau tidak. Begitu ya. Dan dari kisah ini kita mengetahui sama-sama bahwa ada kaitan ya Bapak Ibu rekan-rekan. Ada kaitan antara iman, kasih dan juga pemulihan. Siapa sih hari-hari ini yang mungkin ada dalam pergumulan, ada dalam kesusahan, ada dalam kebuntuan atau dalam permasalahan ada? Puji Tuhan tidak ada ya. Puji Tuhan ya. Saya yakin mungkin di dalam hatinya saya gitu ya, tapi ya sudahlah itu tidak untuk ditunjukkan begitu ya. Nah, berbicara masalah iman tadi begitu ya, sangat menarik begitu ya ketika yang dijadikan kisah ataupun salah satu bagian di dalam Alkitab adalah seseorang yang buta begitu ya. Seseorang yang tidak bisa melihat dengan mata secara fisiklinya. Nah, yang kemudian menjadi menarik perhatian saya ketika mempersiapkan firman ini adalah ya juga ya, apakah selama ini gitu ya dengan mata yang sama, dengan mata itu ya sebagai perlambang bagian dari tubuh kita, apakah dengan bagian tubuh kita mungkin ya hari-hari ini, apakah justru iman itu semakin meningkat, semakin melonjak, semakin meluap, atau justru ketika kita menggunakan setiap mata kita, setiap anggota tubuh kita, diri kita menjadi ciut. Iman yang tadi mungkin KKM-nya begitu ya, standarnya 1 biji sesawi malah jadi tambah kecil. Apakah ketika kita merasa bahwa kita sudah punya iman begitu ya, misalnya contoh hari-hari ini mungkin ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan? Mencari jodoh? Oh banyak ya. Mencari jodoh misalnya ya, begitu ya. Wah saya pengen punya jodoh A, B, C, D, F, G gitu ya. Listnya banyak sekali. Tetapi ketika saya melihat diri saya di depan cermin begitu ya. Oh saya akan hapus satu persatu standar itu. Kenapa? Karena saya yakin saya nggak mampu. Jadi ada ternyata hubungan yang terbalik. Ketika kita pakai mata kita, pakai anggota tubuh kita, malah imannya jadi tambah ciut. Begitu ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika mau masuk kuliah begitu ya, mencari pekerjaan, melihat kompetitor di luar sana gitu ya.
Beberapa dari kita mungkin kemudian menjadi ciut. Padahal waktu kita berdoa di kamar pribadi kita sampai nangis, sampai berlutut, sampai minta Tuhan. Yes, setelah doa kita merasa yakin Tuhan akan mengabulkan. Tetapi ketika kita keluar, ya, iman itu kemudian menjadi ciut bahkan hilang. Ada berapa banyak di antara kita yang seperti itu. Maka apakah kemudian mata kita ini membantu kita untuk menguatkan iman rohani kita atau justru sebaliknya? Atau justru bahkan dengan mata kita, salah satunya di firman Tuhan menyebutkan bahwa dengan mata kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, begitu ya, kita jadi jatuh dalam dosa yang notabene itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi sama-sama kita mau katakan bahwa kalau hari ini Tuhan masih berikan kita mata yang baik, Tuhan masih berikan kita telinga yang baik. Mungkin pada saat COVID waktu itu ya, kita melihat media sosial begitu ya, langsung ciut. Ketika kita mendengar ada info tetangga kita langsung ciut. Begitu luar biasanya pengaruh begitu ya, pikiran kita, tubuh jasmani kita menciutkan iman yang Tuhan berikan, yang kita juga sudah miliki. Ya. Nah, kita akan sama-sama membuka terlebih dahulu di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20, kita akan melihat perumpamaan tadi ya mengenai iman sebesar biji sesawi. Mungkin di antara kita sudah sangat familiar dengan firman Tuhan ini. Tetapi kita akan lebih menggali lagi apakah sebenarnya iman sebesar biji sesawi ini terlalu kecil atau terlalu besar untuk setiap kita. Ya. Kita akan membacanya bersama-sama di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Sudah ditemukan semuanya? Katakan amin. Amin. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini satu kisah yang sebenarnya 11-12 Bapak Ibu sama Bartimeus, rekan-rekan sekalian. Ya, cuman bedanya kalau Bartimeus langsung disembuhkan, kalau yang ini ada peringatan dulu. Padahal kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu mindahin gunung aja bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini ya, ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kebetulan baca firman Tuhan ini ya, bertanya sama setiap kita. Teman-teman di sini punya iman? Loh kok gak ada yang jawab? Punya iman? Punya ya. Nah saya baca nih di Matius 17 ya, ayat 20 katanya kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja ya, maka kita akan memindahkan gunung. Boleh demonstrasi pindahkan gunung Tangkuban Perahu? Kira-kira adakah di antara kita yang berani? Ada? Tidak ada ya. Kenapa? Karena secara fisik, secara logika, secara kemampuan pikiran kita yang terbatas, kita sendiri sudah meragukan. Kita sendiri sudah, ya masalah itu mah mungkin di firman Tuhan aja, kalau saya beda cerita. Gitu ya. Kita akan lekas memproses bahwa itu enggak mungkin dilakukan. Gitu ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah iman ini ternyata bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita lakukan. Ada 3 hal yang bisa membantu iman ini kemudian bekerja. Entah tadi permasalahan apapun yang saat ini sedang kita hadapi, mari kita sama-sama melihat bahwa ada 3 kualifikasi begitu ya, ada 3 standar yang harus kita punyai supaya kita mengalami hal yang sama bahkan lebih seperti Bartimeus tadi. Hanya dengan memanggil Tuhan Yesus, berseru dan Tuhan Yesus bahkan mengajaknya untuk bangkit dan sembuh. Begitu ya, hari-hari ini mungkin tadi saya sempat curhat-curhat ya, kita sebagai sama-sama yang pernah sakit gitu ya, mengalami gak enak ya, ternyata sakit, minum obat berbulan-bulan dan ternyata sembuh, yaitu puji Tuhan gitu ya. Nah kalau hari-hari ini mungkin di dalam hidup kita sedang mengalami sakit ataupun sedang mengalami batasan-batasan yang membuat kita tuh gak habis-habisnya berseru sama Tuhan, tapi Tuhan belum jawab, terus harus seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki kualifikasi, iman kita tuh harus qualified, katakan qualified. Berbicara tentang masalah iman yang qualified, Bapak Ibu, teman-teman runners, iman yang qualified itu sebenarnya tadi diumpamakan begitu ya, digambarkan dengan biji sesawi yang kecil. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya,
Ya kalau di sini besar ya begitu ya. Maksudnya hanya sekecil debu begitu ya, sebutir pasir ya. Hanya kecil gitu ya. Nah, jika hari-hari ini kita melihat kita sudah berdoa dengan iman, kita sudah berdoa dengan bahkan nangis-nangis sama Tuhan. Tapi kenapa ya? Apa yang saya doakan tuh belum terjadi. Apakah itu artinya berarti iman kita masih di bawah biji sesawi? Apakah itu berarti iman kita tuh belum qualified seperti yang Tuhan mau? Atau ada hal-hal lain yang perlu kita kemudian renungkan? Ya, jadi iman yang akan aktif adalah iman yang harus qualified. Sama seperti ketika kita mau menanam begitu ya. Mungkin banyak sekali benih, banyak sekali biji. Tapi tidak semua biji dan benih dapat tumbuh. Begitu ya, walaupun ditanam di tanah yang subur. Kenapa? Karena tergantung kualifikasi bijinya. Ada yang kemudian lekas membusuk dan kemudian tidak bertumbuh, begitu ya. Ada yang kemudian dapat meresponi tanah yang subur dan kemudian tumbuh. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus melihat juga bahwa iman itu harus powerful. Iman itu akan membantu kita untuk lebih powerful. Katakan powerful. Kita akan membukanya di dalam Yakobus ya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Nanti saya boleh meminta salah satu di antara rekan-rekan untuk membacakan dengan lantang dan penuh antusias begitu ya. Apa yang disampaikan dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Adakah? Nah, terima kasih. Jadi kalau tadi yang pertama adalah kita harus punya standar iman yang qualified. Yang kedua, iman saya sudah qualified, tapi saya tidak ikut bertindak. Tapi saya tidak ikut melakukan. Saya inginnya Tuhan yang berperang untuk saya dan saya tidak melakukan apa-apa. Walaupun nanti kita akan bahas ya di dalam Keluaran ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah itu artinya tinggal kita berdoa, kita diam, mengurung diri di kamar dan kemudian uang 2 miliar datang ke kamar kita? Tentu tidak. Ya. Artinya yang kedua adalah setelah tadi kita punya iman yang qualified, maka yang kedua adalah iman kita tuh harus powerful. Bukan berarti wah saya kalau orang baca firman 2 pasal saya harus 3 pasal. Orang baca 3 pasal saya harus 4 pasal. Walaupun itu tidak salah. Tapi bukan satu-satunya indikator. Oh kalau misalnya orang lain nyanyinya fals saya harus lebih tinggi nadanya. Oh kalau orang lain bangun saat teduh jam 5 saya harus jam 4. Tidak seperti itu. Rupanya adalah berbicara masalah iman, iman ini harus dikerjakan. Itulah yang tadi dikatakan iman percaya. Begitu ya, di pujian tadi juga mengatakan dengan iman percaya. Artinya kita sudah punya iman dan kemudian kita mengerjakan iman itu. Apa artinya kita beriman, wah saya akan kuliah S2, tapi saya tidak mendaftar. Apa artinya saya sudah mendaftar tapi saya tidak belajar? Apa artinya saya sudah belajar tapi saya tidak berjuang menyelesaikan studi saya? Tentu tidak akan lulus. Ya. Jadi artinya berbicara masalah iman bukan hanya berbicara masalah saya punya iman atau tidak. Tapi apakah iman itu dikerjakan? Makanya tadi firman Tuhan berkata bahwa kalau aja iman sebesar biji sesawi itu ada. Ya, dan kemudian tadi dikatakan ditambah dengan perbuatan pasti akan berbuah. Katakan amin. Ya. Jadi tidak ada iman yang kemudian kopong ya. Kita merasa iman kita sudah qualified, kita sudah melakukan perbuatan, tapi kemudian itu tidak berbuah. Nah jawabannya adalah bisa jadi karena kita pakai standar manusia. Ya. Seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, kita kan mungkin berdoa spesifik. Dan ketika Tuhan tidak memberikan sama persis dengan yang kita doakan, seringkali kita buru-buru berkata bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Padahal bisa jadi Tuhan menjawabnya dengan cara yang lain. Atau Tuhan sedang menundanya karena ada satu kapasitas yang harus kita punya sebelum kita mendapatkan apa yang kita doakan. Ya, sebagai contohnya rekan-rekan. Orang tua kita mungkin punya harta banyak begitu ya. Tetapi ketika seorang anak kecil meminta mobil Honda Jazz, apakah akan diberikan? Tidak kan? Pasti mungkin akan diberikan pada waktu yang tepat. Setelah kita memiliki kualifikasinya. Setelah kita punya kapasitas untuk menerimanya.
Supaya ketika hal itu diberikan, hal itu mendatangkan hal yang baik. Tidak mendatangkan kecelakaan, sama seperti firman Tuhan. Jadi jika hari ini kita merasa bahwa apa yang saya imani, saya merasa bahwa iman saya sudah kuat, tapi Tuhan belum menjawab, mari kita cek. Apakah kita sudah memperlengkapi kapasitas kita untuk menerimanya. Tuhan tidak akan membuatmu dulu masuk ke perguruan tinggi. Kalau Tuhan tahu di usiamu yang sekarang, ketika kamu masuk S1, kamu tidak akan cepat-cepat menyelesaikannya. Kamu malah akan malas-malasan. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Ketika kamu merasa bahwa Tuhan, saya pengen punya pacar. Saya pengen si A, si B, si C. Tuhan, kenapa Tuhan gak ngasih? Kan Tuhan gampang banget sebenarnya. Tinggal gerakan hati dia nembak saya, Tuhan. Misalnya seperti itu. Kenapa Tuhan gak kasih? Karena Tuhan tahu ketika kita mengenal orang itu mungkin kapasitas kita belum cukup. Kita belum tahu tujuan kita mengenal orang itu apa. Jadi berbicara masalah iman ternyata bukan hanya punya atau tidak begitu ya. Seperti tadi Bartimeus punya iman ya. Bartimeus melakukan ya. Sehingga imannya tadi menggerakkan Tuhan Yesus menghampiri Bartimeus dan menyembuhkannya. Yang ketiga adalah iman ini akan senantiasa bekerja bersama dengan tindakan tadi, perbuatan tadi, dan menghasilkan suatu pengharapan. Katakan pengharapan. Ya. Jadi ketika hari ini, ya ini cara sederhana yang saya senantiasa terapkan, saya selalu uji segala sesuatu yang saya doakan. Ketika hari ini kita berdoa untuk suatu hal yang bahkan menurut kita, aduh saya mendoakan aja saya tahu sih kayaknya gak akan dapat. Misalnya saya sudah mendoakannya dengan iman, bahkan saya doa puasa, saya baca firman, saya minta ayat peneguhan, saya minta doain pendeta sekalipun. Tetapi ketika setelah selesai berdoa, keraguan itu masih ada dalam hatimu, berarti imanmu belum bekerja. Kita lagi pakai standar ganda. Di status standar kita berhadapan dengan Tuhan, kita yakin Tuhan akan memberi. Tapi di satu standar lain kita pakai standar manusia, kita pakai pikiran kita yang terbatas, kita pakai mata kita yang terbatas, dan kita melumpuhkan iman yang Tuhan berikan. Untuk memahami lebih jauh kita sama-sama akan membukanya di dalam Roma. Ya, hari ini cukup banyak firman, semoga meneguhkan setiap kita. Di dalam Roma 5 ayatnya yang pertama. Nah, Roma 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Firman ini sebenarnya memang berbicara tentang hasil pembenaran begitu ya, tetapi ada berbicara tentang iman juga. Jadi ketika kita mengimani sesuatu apakah kemudian akan lancar-lancar saja, tidak ada masalah, belum tentu juga ya. Kita akan lihat, nanti saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan yang genap. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan selanjutnya ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya. Jadi ketika kita tadi sudah merasa bahwa saya sudah punya iman saya qualified. Saya juga sudah melakukan apa yang Tuhan suruh untuk saya mengimani dan melakukan. Dan saya percaya apa yang saya imani. Maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana iman kita ini memunculkan pengharapan. Iman kita adalah iman yang punya goals yang jelas. Dengan cara apa? Dengan respons yang benar. Seringkali ada banyak di antara kita yang ketika mengingini sesuatu, kita lekas berdoa di hadapan Tuhan pada hari yang pertama dan melempem di hari yang ketiga. Ya. Bahkan ada satu kutipan saya suka, ini dari seseorang begitu ya, dari seseorang. Ketika kamu tidak mendoakan setiap hari apa yang kamu inginkan, maka kamu sungguh-sungguh tidak menginginkannya, tidak membutuhkannya.
Hari-hari ini apa yang sedang kita doakan? Apa yang setiap hari kita bawa di hadapan Tuhan, kita doakan tanpa putus. Bahkan mungkin kita tambah dengan doa puasa. Begitu ya. Jadi ketika kita tidak meresponi begitu ya, apa yang jadi mungkin batasan-batasan di hadapan kita gitu ya. Ketika kita tidak meresponi apa yang menjadi kestrugglingan kita yang harus kita lakukan. Maka kemudian iman itu tidak akan berevolusi Bapak Ibu, rekan-rekan. Tidak akan bertumbuh dan berbuah. Begitu ya. Karena tadi dikatakan iman ini kemudian ketika kita menyikapi kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Apakah ketika kita menghadapi masalah hari-hari ini kita tambah tekun atau tambah mundur? Tambah progres atau tambah regres iman kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tekun, saya sudah rajin mendoakan segala sesuatu, bahkan saya berusaha, saya mencari kerja dan saya terus masukin lamaran ke tiap perusahaan. Yang kedua adalah apakah kita kemudian tahan uji? Apakah kita kemudian tidak segera menyerah pada saat Tuhan belum menjawab setiap doa kita? Barulah setelah itu ketika kita sudah tahan uji maka akan timbul pengharapan. Sama seperti anak SD begitu ya, anak SD, anak SMP, anak SMA. Ketika dia merasa bahwa besok saya akan ulangan matematika. Susah? Susah. Tapi ketika dia tekun, ketika dia tahu bahwa gurunya galak, gurunya tidak bisa memberikan saya peluang untuk nyontek, soalnya pasti susah, maka saya harus belajar. Maka pada malam hari anak itu akan belajar dengan tekun. Mata yang udah sepet gitu ya, ditambah dengan kopi pahit mungkin begitu ya. Supaya apa? Supaya tahan. Nah ketika sudah mengerjakan, ketika mulai menghadapi apa yang menjadi soalnya gitu ya. Soalnya akan jadi mudah, mungkin tidak jadi mudah. Tetapi ada satu kapasitas yang dia miliki. Ada satu pengharapan, at least saya sudah berusaha. Berapapun hasil yang saya dapat, setidaknya saya sudah jujur. Begitu ya. Jadi artinya ada satu ketahanan yang membentuk pengharapan di dalam Tuhan. Sama seperti kita gitu ya. Ketika kita hari ini berdoa, apakah ketika Tuhan tidak menjawab persis doa kita, kita jadi pundung sama Tuhan? Atau justru itu menambah iman kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan mungkin bisa memberikan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, bahkan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Begitu ya. Nah, berjuang dengan iman ini sama seperti suatu proses metamorfosis gitu ya. Metamorfosis kupu-kupu begitu ya. Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Kita nggak bisa paksa Bapak Ibu rekan-rekan untuk merobek begitu ya kepompongnya supaya kita bisa lihat kupu-kupunya. Nggak bisa. Ya walaupun bisa, tapi mungkin tidak bagus hasilnya. Kita bisa aja ketika di tahap kedua gitu ya, si ulatnya sedang membentuk jaring-jaring untuk membentuk kepompongnya, kita bisa robek, bisa. Tapi apakah kupu-kupu tersebut bisa indah dan bagus dan terbang? Tentu tidak. Jadi ketika kita berjuang dengan iman, kita seharusnya tidak memaksakan Tuhan untuk ikut shortcutnya kita. Tidak ikut jalan pintasnya kita. Tidak ikut instannya kita. Kita pengennya Tuhan tuh instan gitu ya. Ketika kita minta sesuatu, Tuhan kabulkan. Apa bedanya kita dengan menjadikan Tuhan babysitter? Yang ketika kita merengek, segala sesuatu yang kita butuhkan harus Tuhan penuhi. Tetapi ketika kita berjuang dengan iman, seharusnya yang menjadi respon kita adalah kita ikut timeline-nya Tuhan. Kita ikut lini masanya Tuhan. Prosesnya mungkin setiap orang ada yang panjang, ada yang pendek. Ada orang yang sekali melamar kerja langsung lolos, ada yang 100 kali baru keterima. Ya, maka dari itu pergunakanlah iman. Jangan segala sesuatu yang sifatnya jasmani. Karena dengan sesuatu yang jasmani kita akan mudah membandingkan. Wah, anak tetangga 1 kali daftar langsung lolos. Saya udah 3 kali nggak lolos. Begitu ya. Jadi mungkin bagi nanti teman-teman ya, di sini kan ada yang akan jadi, bukan ada ya, mungkin akan jadi ibu dan bapak begitu ya. Jangan membandingkan anak kita dengan anak tetangga ya. Misalnya, lihat tuh anak tetangga, ya gitu ya. Langsung kuliah ke luar negeri, langsung beasiswa. Jangan ya, setiap orang punya prosesnya. Begitu ya. Kalau mama pengen punya anak seperti anak tetangga, jadilah mamanya tetangga. Begitu ya. Dibandingin ya. Wah, jangan setelah ini nanti jadi kalimat yang diserahkan ke orang tua ya. Tapi maksudnya adalah setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda. Jadi jangan paksakan bahwa kita ingin prosesnya cepat, secepat orang lain mendapatkan itu. Ya. Jangan buru-buru kita, apalagi
Udahlah Tuhan, saya gak bisa nih. Ya saya mau cerita ya Bapak Ibu. Saya itu daftar SIM ya, daftar SIM itu 9 kali tes ya. Walaupun saat itu bisa nembak bisa banget ya. Godaan dari depan udah ada kan penawaran price list begitu ya. Tapi saya coba untuk berjuang gitu ya. Walaupun pada akhirnya nggak bisa juga gitu ya. Walaupun pada akhirnya nggak bisa juga di tes yang angka 8 itu ya berkali-kali tapi akhirnya bisa juga gitu ya. Artinya mungkin prosesnya ada yang sekali langsung jalan, ada yang instan dengan bayar langsung jadi begitu ya. Tapi ada juga yang mungkin 9 kali baru beres ya. Tapi ada satu pengharapan yang saya miliki, Tuhan sedikit lagi kalau mau curang mah mending dari awal gitu ya. Tapi untung saya tidak melakukan itu. Ya. Selanjutnya ya sedikit lagi. Nah tadi berbicara masalah standar ganda ya. Seringkali kita menjadi seseorang yang sepertinya tuh bipolar ya di dalam Tuhan tuh. Bipolar itu maksudnya seperti apa? Kita sepertinya sangat rohani di hadapan Tuhan. Setiap Sabtu dan Minggu kita tuh terrecharge lagi oleh firman Tuhan yang mengokohkan lagi iman setiap kita. Tapi mulai masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, iman itu kembali melempem. Kenapa? Karena lebih didominasi oleh penglihatan, pemikiran, keegoan yang terbatas. Apa yang kita imani di hari Sabtu dan Minggu kemudian luntur menjelang hari Jumat. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menggunakan apa yang terbatas. Ya. Jadi di dalam proses iman ini kita seharusnya kan punya standarnya satu. Ketika kita mau imani Tuhan, maka standarnya standar Tuhan. Gitu ya. Sama seperti Bartimeus tadi ya, kalau Bartimeus mau sebenarnya Bartimeus bisa aja gitu ya, wah nunggu Tuhan lama gitu ya, ya udah deh saya berobat ke klinik, bisa aja sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus, dia tetap menantikan Tuhan di sana. Bahkan dia menanggalkan jubahnya begitu ya, berbicara masalah jubah ini kalau nanti ada di gambarnya. Jubah ini berbicara tidak hanya tentang pakaian begitu ya, tapi untuk melindungi diri begitu ya dari kotor ya, segala sesuatu yang kotor, dari segala sesuatu cuaca yang dingin begitu ya. Dan itu ditanggalkan ketika mau menghadap Tuhan. Nanti apa sih maknanya gitu kita lihat ya. Nah tapi berbicara masalah standar ganda terlebih dahulu, ada 2 standar yang seringkali kita pakai bersamaan. Yang pertama adalah standar Tuhan. Kita mau lihat di dalam Yeremia 18 ayatnya yang keempat dan keenam. Yeremia ayatnya yang ke-18, Yeremia 18 ayat yang keempat dan keenam. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sudah ditemukan? Ya, saya akan bacakan ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan berkata kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tanah tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi berbicara masalah standar Tuhan, mungkin kita ngalamin jatuh dan bangun. Ya, mungkin kita ngalamin karena tadi kita nggak tahan, kita ngalamin jatuh dan bangun. Tetapi ketika kita jatuh 100 kali, maka kita harus 101 kali bangkit. Kita harus selalu punya kebangkitan di dalam diri kita, begitu ya, lebih banyak dari banyaknya jatuhnya kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita terus mengejar standarnya Tuhan. Mungkin gak enak, mungkin waktu kita ikut prosesnya Tuhan ada beberapa proses begitu ya, bayar harga yang harus kita lakukan. Mungkin waktu kita ujian kita harus tahan untuk melihat teman-teman yang lain curang. Waktu kita mau ujian SIM begitu ya, kita bisa aja nyogok dan cepat begitu ya. Tapi ketika kita mau ikut standarnya Tuhan, mungkin ada proses yang gak enak. Ada proses yang berkali-kali kita ke sana dan mungkin tidak langsung berbuah. Begitu ya. Tapi ketika kita pakai standarnya Tuhan, dikatakan apa? Ketika bejananya tadi rusak, maka Tuhan akan gantikan dengan yang baik. Akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik menurut pemandangannya. Di dalam hal ini tukang periuknya yang Tuhan analogikan sebagai diri Tuhan sendiri. Jadi kalau ada hal yang mungkin gak nyaman, Tuhan akan gantikan itu. Kalau mungkin kita ngalamin proses yang gak enak hari ini, Tuhan akan gantikan itu. Ya. Daripada standarnya manusia, begitu ya. Yang sifatnya sementara, sangat terbatas dan tergantung pada pemikiran, panca indera dan perasaan yang sangat mudah berubah-ubah.
Hari ini orang-orang di sekitar kita bisa baik. Besok hari kita nggak ada yang tahu. Hari ini mungkin saudara kita atau mungkin sahabat kita mendengarkan cerita kita. Besok hari bisa jadi mereka yang bongkar semua cerita kita. Karena namanya manusia mudah berubah-ubah. Tapi Tuhan tetap setia. Dan maka dari itu dikatakan di dalam Matius 14 ayat 30, biar saya bacakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ya, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di gambar belakang ini, ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing, ada satu tokoh yang Tuhan minta untuk berjalan. Awalnya juga udah takut, Tuhan suruh berjalan, melakukan. Tapi ketika dia ragu, dia tenggelam. Siapa? Siapa? Ya, Petrus, ya. Kita lihat di dalam cerita ini mungkin ceritanya sangat familiar. Petrus melakukan gak yang Tuhan suruh? Melakukan. Petrus mulai melangkah. Tapi ketika Petrus pakai matanya, pakai pikirannya yang terbatas dan mungkin lebih ke insecure ya ke dalam dirinya. Petrus lu gak bisa, lu gak bisa, lu gak bisa. Benar gak bisa. Padahal ketika langkah pertama kedua Petrus bisa. Artinya Petrus pakai standar ganda. Hari ini apakah standar ganda ini kita pakai atau enggak? Ataukah kita pakai satu standar, standar manusia. Atau satu standar, standarnya Tuhan. Ya. Jadi berbicara tentang Bartimeus tadi ya, kita lihat bahwa Bartimeus ini mengaplikasikan firman Tuhan ya, yang mengatakan bahwa dari iman menuju iman. Ya, kita lihat dari awal Bartimeus sudah mengimani Tuhan Yesus, dia juga punya iman yang qualified, dia juga melakukan, ya bukan cuma nunggu Tuhan kasihan gitu ya, cuma nunggu Tuhan kalau lewat syukur enggak apa-apa. Bartimeus berseru sama Tuhan. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencegah dia, shh, diam. Bartimeus tetap berteriak sampai Tuhan menghampiri dan menyembuhkan. Setelah Tuhan menyembuhkan, apa yang jadi keinginannya Bartimeus? Apakah Bartimeus langsung pergi dan dugem? Tidak. Apakah Bartimeus kemudian langsung ketemu teman-temannya dan pesta pora? Tidak. Bartimeus dikatakan mengikut Tuhan. Artinya Bartimeus dari iman menuju iman. Imannya tambah progresif. Ya, bukan iman yang ketika Tuhan menjawab doa saya tambah beriman. Tapi kalau Tuhan tidak menjawab saya tidak jadi beriman sama Tuhan. Saya cari server yang lain, cara yang lain. Ya. Jadi berbicara tentang tindakan iman begitu ya, ketika kita mau jadi pejuang iman, maka pastikan setiap iman kita itu berprogres. Ya, sedikit lagi. Nah, mungkin saya akan tutup gitu ya dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Tahun 2018 saya itu tiba-tiba sakit begitu ya. Itu titik di mana fase di mana saya tuh lagi aktif-aktifnya gitu ya. Kalau bayi itu lagi aktif-aktifnya gitu ya. Saya baru diterima di suatu pekerjaan dan di tahun kedua banyak kepercayaan yang diberikan. Tapi pada saat itu Tuhan kasih badai begitu ya. Tiba-tiba sakit dan saya nggak tahu sakitnya apa begitu ya. Nah pada saat itu sebenarnya singkat cerita Bapak Ibu, sebelum itu terjadi di awal tahun karena saya ada KKPA saya udah ngingetin. Ayo minta sama Tuhan ayat untukmu tahun ini. Waktu itu saya cuma berpikir ngapain ada ayat segala gitu ya. Kayak gereja aja ya ada tema tahunan begitu ya. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya taat melakukan dan keluarlah ayat ini Bapak Ibu. Keluaran 14 ayat 14. Yang waktu itu saya cuma baca gini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi saya lapor sama koko PA saya. Kok saya cuma dapat ayat ini, saya cuma disuruh diam tahun ini. Tuhan yang akan berperang. Saya ngapain ya berarti? Enggak pelayanan, enggak kerja, enggak apa begitu ya. Saya waktu itu pemikirannya terbatas. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam. Meneng wae, enggak ngapa-ngapain. Ya. Kata koko PA saya, baca lagi. Saya baca lagi. Bless tiba-tiba di bulan Maret di mana saya berulang tahun harusnya sukacita ya Bapak Ibu ya. Ulang tahun gitu ya. Wah makan begitu ya. Saya malah sakit. Waktu itu saya ada benjolan di sini begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada banyaknya jahitan segitu ya, seperti kain perca begitu ya di leher saya. Dan waktu itu tambah bengkak. Bahkan berat badan saya turun sampai 5 kiloan. Sampai kayak tulang gitulah pokoknya badan saya. Jadi kalau hari ini udah membulat puji Tuhan ya. Nah waktu itu saya cek ternyata saya harus berobat, saya harus dioperasi dan orang tua saya terkejut.
Kenapa? Karena dari 5 anak orang tua saya tuh yang paling gak pernah sakit. Tapi sekalinya sakit tiba-tiba harus operasi. Dan waktu itu namanya orang baru bekerja 2 tahun begitu ya. Tabungannya mungkin baru bisa buat kafe-kafe gitu ya. Jajan-jajan cantik gitu ya. Belum ada tabungan-tabungan yang banyak. Tapi waktu itu karena dokter bilang oh ini harus. Waktu itu lucu ya. Saya datang ke dokter di Immanuel. Dokternya enggak nanya-nanya dulu ya. Langsung sini leher kamu. Dia pegang-pegang bongkar. Oh bongkar. Saya di situ sedih, bener. Bongkarnya gimana maksudnya? Apakah leher saya dipotong terus dijahit lagi apa seperti apa begitu ya. Dan kemudian saya tanya berapa harganya? 15 juta harus saya punya. Punya? Tidak punya. Orang tua saya punya? Tidak punya. Ya. Waktu itu saya cuma berdoa begitu ya sama Tuhan. Tuhan gimana ini saya nggak punya. Waktu itu saya ada BPJS tapi BPJS-nya belum aktif lagi. Lucu. Ya, BPJS-nya belum aktif, ya udah saya urusin aja dulu. Kakak saya bilang ya udah nanti saya bantu. Oke, karena kakak saya udah mau bantu, oke saya masuk aja dulu. Yang penting operasi dulu. Nah waktu itu sebelum masuk ruang operasi saya tuh udah ini ya, udah hopeless lah gitu ya. Mungkin bagi bapak ibu ada yang mungkin pernah operasi ya, mungkin deg-degannya tuh kerasa gitu ya. Overthinkingnya tuh wah berlebihan pokoknya. Saya waktu itu sampai berpikir, aduh Tuhan saya mau doa taubat Tuhan hari ini, takutnya pas waktu saya masuk ruang operasi saya nggak bangun lagi gitu ya. Saya pokoknya waktu itu lucunya di ruang tunggu operasi kan suruh tidur, suruh relax dengan udara yang dingin gitu ya. Saya dengerin lagu Ku Telah Mati gitu ya dan tinggalkan. Udah pokoknya sampai ketiduran Bapak Ibu ya. Sampai lucunya pendeta saya bangun, bangun mau operasi. Oh iya Om, maaf saya ketiduran saking menikmati gitu ya. Oke. Nah udah gitu saya masuk waktu itu operasilah saya gitu ya, saya berasa seperti Spider-Man dimasukin antitesi gitu ya, ya itulah, ya itu antitesi. Terus kemudian saya tidak sadarkan diri, bangun-bangun, saya tuh ingat banget itu kejadiannya, saya udah rebahan, saya manggil, sus, kan gitu ya, masih setengah sadar, sus, saya ngelihat ada suster, kenapa susternya nggak ngedatengin saya? Saya mau coba bangkit, barangkali saya bisa melihat diri saya sendiri begitu ya, takutnya saya udah lewat gitu ya. Tapi pada saat itu ternyata susternya bilang, iya tunggu sebentar Pak. Oh puji Tuhan saya masih hidup berarti. Nah, waktu itu saya sedih Bapak Ibu. Karena badan saya gak bisa gerak. Leher saya diperban banyak banget sampai saya gak bisa menoleh. Makanya kalau hari ini tangan saya agak mencong sedikit itu gara-gara itu. Nah terus singkat cerita yang kemudian terpikirkan oleh saya ketika saya sadar adalah uangnya dari mana gitu ya. Uangnya dari mana gitu ya. Nah singkat cerita karena waktu itu saya bekerja sebagai guru, ada orang tua yang support begitu ya. Itu puji Tuhan banget. Oke Tuhan apakah ini yang Tuhan maksud kamu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja gitu ya. Ada orang tua yang kemudian datang ya begitu ya memberikan salam tempel. Oh ya cepat sembuh Mr. Vicky dan sebagainya. Singkat cerita terpenuhilah uang untuk saya membayar. Tapi di satu sisi kakak saya juga mau bayar. Nah singkat cerita karena kan saya orangnya independen ya, beres operasi itu ya saya langsung jalan ya mau bayar segala macam mau pulang begitu ya. Pas saya mau bayar luar biasanya adalah kata susternya bilang udah dibayar. Oh udah dibayar berarti saya berpikir kakak saya yang waktu itu bayar. Tapi waktu saya tanya kakak saya enggak belum. Ya. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu saya enggak pernah tahu siapa orang yang bayarin saya. Ya. Saya enggak pernah tahu. Sumpah saya gak pernah tahu siapa orang yang bayarin saya. Karena saya pengennya ngucapin makasih gitu ya. Tuhan mengirimkan orangnya yang baik begitu ya. Bahkan ketika saya gak pernah berpikir siapa nih orang-orang yang mau bayar saya gak berpikir seperti itu. Tuhan sediakan. Dan saya ketika saya buka lagi ya firman Tuhan ini dalam terjemahan lain dikatakan The Lord will fight for you. You need only to be still. Dalam terjemahan lain ya to be still tuh artinya kamu tuh nurut sama apa yang Tuhan mau kerjakan. Ketika Tuhan berperang untuk kamu, kamu jangan aneh-aneh. Ya. Saya langsung tertegur karena ada satu hal yang Tuhan ingatkan untuk saya perbaiki. Mulai hari itu saya benar-benar minta maaf sama Tuhan. Karena bahkan ketika saya baru mau mulai nih Tuhan iman saya, Tuhan udah berikan. Ya. Artinya Bapak Ibu, sama seperti Bartimeus tadi. Mungkin Bartimeus gak pernah kepikiran bahwa dia bisa menerobos orang-orang yang banyak waktu itu. Mungkin dia bisa saja menolak untuk bangkit berdiri ketika Tuhan Yesus suruh. Tapi ketika dia mengerjakan imannya, waktu dia melakukan apa yang menjadi imannya, terjadilah sesuai apa yang menjadi imannya. Bahkan di dalam beberapa tulisan begitu ya,
penanggalan jubahnya Bartimeus itu menandakan bahwa Bartimeus mengenal Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, maka gak layak untuk saya memeluk Tuhan dalam kondisi saya yang kotor. Bahkan kondisi saya yang buruk ini saya mau tinggalkan karena saya tahu saya bakal sembuh ketika Tuhan menjamah saya. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, oh luar biasa ya. Iman seorang Bartimeus yang awalnya cuma meminta-minta, dari yang tadinya kesengsaraan, dia mungkin tambah tahan uji, dia tidak pernah terdistract dengan orang lain yang mencegahnya, dan Tuhan menghampirinya, saya rasa itu luar biasa. Dan bagaimana dengan hidup kita hari ini ya. Saya undang pemusik untuk bangkit ke depan, maju ke depan. Kita mau merenungkan apakah kita mau sama seperti Bartimeus. Meresponi setiap iman yang kita miliki hari ini walaupun mungkin itu kecil, sebesar biji sesawi. Tetapi ketika kita melakukan iman itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan kita mau menanggalkan apa yang gak layak di hadapan Tuhan. Kita mau berikan itu, kita mau tinggalkan itu begitu ya. Sebelum kita menghadapi Tuhan. Ya. Walaupun mungkin ada banyak sekali batasan-batasan dalam pikiran kita. Oh mungkin apa yang kamu doakan gak akan mungkin kejadian. Apa yang kamu impikan untuk studi lanjut, untuk keluar negeri, untuk bisa membahagiakan orang tuamu. Mungkin gak mungkin dengan kondisimu sekarang. Mungkin kamu pengen dapat pekerjaan yang lebih layak, itu gak mungkin karena kondisimu terbatas. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, Tuhan menyediakannya. Karena iman kita berkata, ketika kita punya iman, maka Tuhan yang akan berperang untuk setiap kita. Dan tugas kita adalah melakukan setiap apa yang Tuhan suruh dengan jadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menanggalkan Tuhan. Setiap apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama hidup kami Tuhan kami pernah membuat telinga kami jadi budek. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Mungkin kami pura-pura gak melihat apa yang menjadi bagian kami di hadapan kami. Padahal itu adalah cara kami melakukan setiap iman kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami merasa bahwa hidup kami terlalu berat Tuhan. Dengan setiap penyakit, dengan setiap masalah, dengan setiap keterbatasan hidup kami Tuhan. Kalau kami pakai standar hidup kami katakan kami gak bisa Tuhan keluar dari semuanya itu Tuhan. Tapi ketika sore hari ini, malam hari ini, kami mau buka hati kami untuk Tuhan. Maka Tuhan akan berkata dalam hati setiap kita. Pakailah imanmu. Kerjakan apa yang menjadi imanmu. Dan dapatkan apa yang imanmu katakan. Yes Tuhan, kami katakan Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang bahkan menyiapkan apa yang belum kami pikirkan Tuhan. Kami punya Allah yang senantiasa memikirkan hidup kami bahkan ketika kami berhenti memikirkan hidup kami yang terlalu berat untuk kami pikirkan. Tapi mulai sore hari ini Tuhan, kami mau hidup karena kami percaya. Kami mau hidup karena kami punya iman. Kami mau hidup seperti kami berjalan di belakang Tuhan. Sehingga setiap obstacle, setiap permasalahan, setiap hambatan bukanlah masalah yang berarti karena Tuhan berjalan di depan kami. Haleluya Tuhan.